A True Martial World, Bab 119. Judul, Tahap Sukses Kecil Minute Subtlety. Pemimpin klan suku Tao adalah seorang pria berusia 60 tahun. Untuk upacaranya, dia mengenakan pakaian seremonial untuk ritual klan suku Tao. Namun, karena reaksi terkejutnya, gaun upacara menjadi sangat berantakan. Pemimpin, apa Minute Subtlety? Tidak semua tetua suku mengetahui dunia ini, jadi mereka bertanya dengan ragu. Dengan Minute Subtlety, seseorang dapat menggunakan tindakan terkecil untuk menghindari serangan lawan mereka. Kultivator yang memahami Minute Subtlety mampu melakukan banyak manuver mengelak. Seorang pria paruh baya berkata, dia adalah ayah Tao Yunxiao, Purple Blood puncak termuda di klan suku Tao. Untuk memiliki Minute Subtlety, tidak hanya akan mudah untuk menghindar, tapi dia akan bisa tetap dekat dengan musuh. Karenanya serangan balik akan menjadi lebih mudah. Jadi, lawan yang mengetahui Minute Subtlety sangatlah menakutkan. Dan bahkan di Minute Subtlety, ada keadaan perkenalan, tahap sukses kecil, tahap sukses besar. Saat ini Hyun meminjam kekuatan dari serangan Yunxiao untuk dihindari. Ini dianggap sebagai tahap keberhasilan kecil dari Minute Subtlety, kata pria parubaya dengan ekspresi yang rumit. Dia tahu tentang ranah Minute Subtlety karena dia telah mempelajari Minute Subtlety dengan cermat bertahun-tahun yang lalu. Dan itu karena dia telah mempelajarinya sehingga dia tahu betapa sulitnya itu. Tapi sekarang, seorang anak berusia 12 tahun, yang mendemonstrasikan tahap kesuksesan kecil dari Minute Subtlety, adalah lawan putranya. Bagaimana mungkin dia tidak khawatir? Perbedaan antara Tao Yunxiao dan Yi Yun terlalu besar. Bahkan dengan mengaktifkan energi pedang wanita, dia masih bukan tandingan Yi Yun. Pada saat ini, di atas kapal terbang, Su Jie melihat gerakan Yi Yun dan tertawa. Anak ini memiliki Minute Subtlety, hehe. Singtong, terakhir kali kamu berdebat dengan Yi Yun, dia sudah mendapatkan wawasan tentang Minute Subtlety, kan? Iya, Lin Singtong mengangguk. Yi Yun tidak mencapai ranah Minute Subtlety malam itu, tapi dia telah menyentuh gerbang Minute Subtlety. Dia tahu bagaimana menghindar, tapi tidak seperti sekarang di mana dia telah mencapai tahap kesuksesan kecil, menggunakan kekuatan lawan untuk menghindar. Hanya dalam beberapa hari, kemajuan Yi Yun hanya dapat dijelaskan dengan kecepatan ilahi. Lin Singtong mempertimbangkan kata-katanya, memberi Yi Yun evaluasi yang sesuai. Bahkan untuk klan keluarga besar, dan dengan standar menuntut seorang jenius, kemajuan Yi Yun dalam teknik gerakannya sangat cepat. Untuk dapat memperoleh pemahaman baru dalam pertempuran dan dengan cepat mempraktikannya, lawan seperti itu sangat menakutkan. Haha, aku mulai menyukai anak ini. Lihatlah dia sama sekali tidak menyerang Tao Yunxiao. Dia hanya mengelak, menikmati alam Minute Subtlety. Yi Yun memang menikmatinya. Dia menikmati wawasan Minute Subtlety. Perasaan ini terlalu luar biasa. Dia merasakan tubuhnya kehilangan beratnya. Dia seperti bulu yang ringan, dengan mudah menghindari segala jenis serangan. Dia bahkan berharap serangan Tao Yunxiao akan lebih cepat dan lebih agresif sehingga Yi Yun bisa mendapatkan wawasan lebih lanjut, mengkonsolidasikan pemahaman Minute Subtlety-nya. Tapi Tao Yunxiao menjadi gila. Dia benar-benar gila, tidak peduli apa yang dia lakukan, dia tidak bisa menyentuh Yi Yun. Wajah sesepuh klan suku Tao berubah jelek. Kerumunan itu menghentikan teriakan mereka. Mereka tidak bisa lagi berteriak karena mereka telah menemukan bahwa Yi Yun tidak bertarung dengan Tao Yunxiao, tetapi dia sedang melatih teknik gerakannya. Ya, Yi Yun sengaja menggunakan proses pertempuran dengan Tao Yunxiao untuk melatih teknik gerakannya. Ini adalah penghinaan mutlak bagi Tao Yunxiao. Tao Yunxiao telah mengorbankan darahnya untuk mengaktifkan energi terlarang pedang wanita untuk berperang. Dia telah mendorong kekuatan pertempurannya hingga ekstrim, tetapi Yi Yun tidak mengalahkan Tao Yunxiao, tetapi dia menggunakan serangan pamungkas dari Tao Yunxiao untuk melatih teknik gerakannya. Dia terlalu sombong dan benar-benar meremehkan orang lain. Segera, mereka menyadari ada masalah yang lebih arogan. Anak gila Yi Yun tidak bisa berbuat apa-apa seperti saat Tao Yunxiao dengan ganas menyerangnya, mengirimkan sinar pedang menyelimuti Yi Yun sebenarnya. Menutup matanya, mata tertutup, puluhan ribu penonton tercengang. Permainan pedang yang intens sehingga mereka tidak bisa melihat, Yi Yun benar-benar menutup matanya untuk menghindar. Apakah dia gila? Namun tak lama kemudian, mereka mulai curiga bahwa bukan Yi Yun yang menjadi gila, melainkan diri mereka sendiri. Mereka benar-benar melihat Yi Yun dengan mudah menghindari semua serangan Tao Yunxiao dengan mata tertutup. Gerakannya seperti air mengalir. Bisa dikatakan bahwa gerakan Yi Yun lebih cair dengan mata tertutup. Bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Orang-orang klan suku Tao terkejut. Mereka hampir mencopot matanya dari rongganya. Yi Yun telah memasuki keadaan yang aneh. Yi Yun
telah menyadari bahwa untuk menghindari serangan Tao Yun Xiao, dia tidak perlu bergantung pada matanya, tetapi bisa mengandalkan hanya melihat kekuatan Tao Yun Xiao. Serangan Tao Yun Xiao memiliki pedang Qi dan niat membunuh, dan dimasukkan ke dalam pedang oleh Tao Yun Xiao, adalah surga bumi Yuan Qi. Gabungan ini bersama-sama membentuk kekuatan. Dengan memahami kekuatan ini, Yi Yun dapat dengan mudah menghindari serangan Tao Yun Xiao. Cara menghindar ini lebih cepat daripada menggunakan mata. Untuk menggunakan mata untuk melacak serangan musuh, itu harus dikirim ke otak. Otak kemudian akan mengirimkan perintah sebelum tubuh dapat menghindarinya. Ini membuatnya satu ketukan lebih lambat. Tapi bagi tubuh, untuk merasakan kekuatan serangan, itu bisa dikondisikan untuk menghindar secara tidak sadar. Dengan menggunakan kekuatan ini, menghindar akan lebih cepat. Karena itu, orang awam akan berpikir bahwa Yi Yun tidak mengelak dari serangan Tao Yun Xiao, tetapi didorong dari serangan Tao Yun Xiao. Jelas mana dari dua cara mengelak ini yang lebih baik? Karena Yi Yun mengerti bahwa dia menggunakan kekuatan yang dirasakan untuk menghindari serangan itu, dia memutuskan dia mungkin lebih baik menutup matanya. Ketika bila pedang yang kacau menghilang dari pandangannya, konsentrasi Yi Yun menjadi lebih fokus dan persepsinya tentang kekuatan menjadi lebih sensitif. Karena itu, tidak peduli bagaimana Tao Yun Xiao menyerang dengan ganas, dia tidak bisa menyentuh lengan baju Yi Yun. Di dalam kapal terbang, Su Jie menyentuh rahangnya yang gemuk yang membentuk dagu ganda. Dia berkata dengan gembira, anak ini Yi Yun benar-benar tidak baik. Dia jelas menindas orang lain. Hanya karena dia memiliki minute subtlety, dia menindas orang lain. Ini tidak benar, tapi aku menyukainya. Lin Xingtong yang berada di samping Su Jie terkekeh. Dia tahu bahwa apa yang telah dipelajari Yi Yun hari ini akan melakukan hal-hal besar untuk masa depan Yi Yun. Jadi yang terbaik adalah mengambil bagian dalam perasaan itu selama mungkin. Tetapi jika ini terus berlanjut, dia akan menghancurkan kepercayaan Tao Yun Xiao. Lin Xingtong tidak berpikir baik tentang Tao Yun Xiao. Dalam beberapa kali mereka hampir tidak bertemu, Lin Xingtong memperhatikan bahwa mata Tao Yun Xiao padanya adalah mata agresi eksploitatif. Lin Xingtong tidak marah karena ini. Faktanya, untuk gorengan kecil yang tidak penting seperti Tao Yun Xiao, dia tidak layak untuk diperhatikan Lin Xingtong. Lin Xingtong tidak bisa berkata-kata karena yang disebut tuan muda dari Cloud Wilderness tidak mengetahui luasnya dunia. Mereka tidak tahu apa artinya menjadi katak di dalam sumur. Mereka tidak tahu seberapa jauh mereka dari klan keluarga kuno. Agresi Tao Yun Xiao terhadap Lin Xingtong adalah sesuatu yang patut ditertawakan. Sejak dahulu kala, keidiotan dan ketidaktahuan adalah sepasang saudara kembar yang tidak pernah meninggalkan sisi satu sama lain. Cloud Wilderness juga seperti itu. Jika Tao Yun Xiao mengetahui pikiran Lin Xingtong, dia akan hancur berantakan. Dia adalah orang yang sangat bangga. Karena masa mudanya, dia belum pernah melihat dunia luar. Dalam kamus Tao Yun Xiao, kata tidak ada. Tapi kemudian dia bertemu Yi Yun, seorang pria muda, lebih muda dari dia 2 tahun, tapi Yi Yun lebih kuat darinya. Tao Yun Xiao tidak ingin kalah. Dia telah menghabiskan darahnya dan mengambil bahaya tergelincir ke belakang dalam kultivasinya hanya untuk mengaktifkan energi terlarang artefak leluhur, tetapi hasil yang dia terima sebagai balasannya adalah lawannya menggunakan dia untuk melatih keterampilan gerakannya. Ini menghancurkan kebanggaan Tao Yun Xiao yang luar biasa. Ark, Tao Yun Xiao meraung panik, pembuluh darah di tangan yang memegang pedang menonjol. Pedangnya melambai dengan ekstrim, tapi tetap saja, dia tidak bisa memukul Yi Yun. Di depan mata semua orang, di depan puluhan ribu orang dari klan suku Tao, di depan ayahnya, kakek dan eselon atas dari klan suku Tao, eselon atas dari Jin Long Wei, dia diejek oleh seorang anak 2 tahun lebih muda tanpa ada cara untuk membalas. Dia benar-benar gila. Dia ditekan untuk menyerang Yi Yun, dia rela menyerahkan 20 tahun hidupnya. Tapi, kenyataannya kejam. Gerakan Yi Yun cair seperti air, dan Tao Yun Xiao bisa merasakan kekuatannya semakin lemah. Pedang wanita adalah pedang yang memakan darah. Kekuatan yang didapat dari darah yang disemprotkan Tao Yun Xiao ke pedang telah habis. Ark, Tao Yun Xiao menjerit merobek hati. Jantungnya terasa seperti meledak terbuka. 2 aliran darah mengalir keluar dari lubang hidungnya seperti ular yang berkelok-kelok. Pertama, dia telah melukai hatinya karena amarah. Kedua, karena ritual darah sebelumnya, dia terluka, membuat aliran darahnya tidak stabil. Tao Yun Xiao berhenti. Dia menarik napas dalam-dalam saat darah mengucur dari hidungnya. Sepanjang hidupnya, Tao Yun Xiao tidak pernah mempermalukan dirinya sendiri seperti itu. Yi Yun, apakah kamu berani mengambil serangan langsung dariku? Mata Tao Yun Xiao berwarna merah darah. Dia tidak menyerang karena dia tahu itu tidak berpengaruh. Tapi Tao Yun Xiao tidak mau mengaku kalah.
Dia ingin langsung menyerang Yi Yun sekali. Jika tidak, pengalaman hari ini akan selamanya menjadi iblis yang bertahan dalam hidupnya. Sebagai upaya terakhir, dia harus pergi. Saat ini, tangan yang digunakan Tao Yun Xiao untuk memegang pedang bergetar. Dia dengan marah menatap Yi Yun. Mata Yi Yun masih terpejam, dia masih tenggelam dalam wawasan yang dia peroleh sebelumnya. Untuk perpindahannya dari tahap pengantar ke tahap sukses kecil Minute Subtlety, Yi Yun memiliki banyak hal untuk dicerna dan dipahami. Dia masih tenggelam dalam dunianya sendiri, dan tidak mendengar kata-kata Tao Yun Xiao. Faktanya, semua yang terjadi di sekitarnya tidak lagi penting. Dia telah memasuki kondisi trans seperti tanpa hukum, tanpa bentuk, tanpa void, tanpa aku. Tetapi dalam sudut pandang Tao Yun Xiao, tanggapan Yi Yun adalah penghinaan mutlak.